Selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester ganjil SMA, SMK, MA, dan MAK dengan materi C. Menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. D. Mengonstruksi ceramah. Adapun indikator dari kedua materi kita pada minggu ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah-ceramah. Kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ketiga, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Keempat, menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur teks yang tepat. Kegiatan yang pertama, menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Bagian-bagian teks ceramah ada 3, yaitu 1. Pembuka atau tesis berupa perkenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen pembicara tentang tesis, serta fakta yang memperkuat argumen-argumen tersebut. Yang ketiga, penutup atau penegasan kembali, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kegiatan yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan, yaitu 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Contohnya, saya, aku, kami, karena mengatasnamakan kelompok. Dan kata ganti orang kata ganti orang kedua, jamak. Contohnya, hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh topik tentang kebahasaan. Istilah-istilah yang muncul yaitu sarkastik, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya. Dapat pula menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Materi yang D. Mengonstruksi ceramah. Kegiatan yang pertama, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Adapun langkah-langkah penyusunan teks ceramah, yaitu 1. Menentukan topik. Yang kedua,
merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Kegiatan yang kedua, menyampaikan hasil suntingan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata. Penyuntingan juga berkaitan dengan susunan kalimat dalam paragraf dan susunan paragraf di dalam keseluruhan teks. Hubungan kalimat dengan kalimat harus padu, saling berhubungan. Dalam satu teks tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari pokok pembahasan. Demikian halnya dengan penyusunan paragraf. Semuanya harus saling berkaitan dan mengusung satu tema saja. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Seorang penyunting setidaknya harus 1. Mengetahui cara penulisan karangan yang baik. Yang kedua, memahami masalah yang dibahas dalam karangan itu, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menyiapkan teks ceramah yang akan disunting. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) dan kamus. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun kebahasaannya. Keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Tugas minggu ini. Buatlah sebuah ceramah dengan memilih topik di bawah ini. 1. Pengalaman pribadi. 2. Hobi dan keterampilan. Ketiga, pengalaman dalam pekerjaan. 4. Pelajaran sekolah atau kuliah. 5. Pendapat pribadi. 6. Peristiwa hangat dan pembicaraan publik. 7. Masalah keagamaan. 8. Problem pribadi. 9. Biografi tokoh terkenal. 10. Minat halayak. Tuliskan ceramah buatan kalian tersebut di buku tulis kalian. Kemudian foto, kirimkan ke kantong tugas grup kelas kalian masing-masing, paling lambat hari Sabtu. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.